Di dunia kecil yang sering luput, kehidupan berlangsung sangat keras. Persaingan antar spesies menciptakan evolusi untuk memenangkan persaingan ini. Di dunia kecil ini, tersimpan sisi mengerikan yang jarang diketahui. Agar ekosistem tetap berjalan seimbang, predator dibutuhkan dalam permainan eksistensi ini. Bahkan dalam kehidupan makhluk kecil, alam tetap membutuhkan predator. Kali ini, kita berada di dunia serangga, namun bukan serangga biasa. Mereka telah lahir untuk menjadi pemburu sejati. Dari indahnya pantai di Hawaii, jajaran pohon kelapa yang cantik menyimpan dunia kecil yang kejam. Ngengat ini terlihat biasa saja, sayap mereka bahkan sangat rapuh jika dipegang. Namun saat kecil, mereka lahir sebagai pemburu yang ditakuti. Tidak hanya penampilannya yang mengerikan, perilakunya juga demikian. Mereka adalah larva dari kelompok ngengat bernama Eupithecia. Uniknya, meskipun ada 1.400 spesies yang tersebar di dunia, hanya yang berada di Hawaii yang memiliki larva karnivora. Sisanya hanyalah pemakan tumbuhan seperti ulat pada umumnya. Pulau-pulau terpencil di tengah Samudra Pasifik ini telah membuka jalan evolusi untuk sebuah organisme. Lautan luas yang mengelilinginya menjadi tembok alami yang membatasi masuknya banyak jenis serangga pemangsa dari benua, seperti belalang sembah dan ambushbug. Akibatnya, tekanan dari predator di rantai makanan relatif rendah. Dalam lingkungan biologis yang unik ini, larva Eupithecia mendapatkan ruang untuk berkembang dengan cara yang tak lazim, mengubah perilaku bertahan menjadi strategi berburu yang sangat efektif. Awalnya, gerakan cepat ulat Eupithecia hanyalah bentuk pertahanan, namun dalam ekosistem yang sedikit pesaing, refleks itu berevolusi menjadi senjata berburu yang mematikan. Sebelum menjadi pemburu, nenek moyang Eupithecia telah terbiasa dengan makanan berprotein dari serbuk sari dan bagian bunga. Kebiasaan ini menjadi pondasi fisiologis, sebuah pra-adaptasi yang memudahkan mereka beralih dari pemakan bunga menjadi pemangsa aktif. Bunga adalah sumber makanan yang sementara. Ketika sumber itu habis, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci kelangsungan hidup. Bagi mereka, ini adalah jalan untuk menguasai ceruk ekologis yang kosong. Beberapa spesies berkamuflase dengan daun, beberapa lagi dengan batang dan ranting. Mereka hanya perlu menunggu, seolah menjadi bagian dari tumbuhan itu sendiri. Namun, ketika seekor serangga tak sengaja menyentuh bagian belakang tubuhnya, segalanya terjadi begitu cepat. Dalam waktu tak lebih dari 1/8 detik, tubuh ulat ini melengkung ke belakang, membentuk sebuah lingkaran tajam, dan kaki toraksa yang panjang langsung mencengkram mangsa dengan presisi mematikan. Lengkap dengan senjata berupa kaki depan yang memanjang, dipenuhi seta, yaitu struktur mirip rambut yang berevolusi seperti duri dan cakar tajam yang mampu menembus eksoskeleton atau kerangka luar mangsa. Di alam liar, ulat-ulat ini dikenal sebagai pemburu oportunis. Mereka tak pilih-pilih mangsa, lalat, jangkrik, kutu daun, rayap kecil, sesama ngengat. Bahkan tawon pemangsa yang mencoba memangsanya pun bisa berbalik arah menjadi santapan ulat ini. Semua bergantung pada siapa yang sial melintas di jalurnya. Bahkan di dalam gelap, ulat ini tetap efektif untuk memburu. Karena penglihatan tidak penting untuknya, mereka lebih mengandalkan sensor sentuhan di tubuhnya. Dalam dunia Lepidoptera, perilaku ini adalah anomali. Ulat-ulat dari kelompok lainnya yang berperilaku predator umumnya hanya mengincar mangsa pasif seperti kutu tanaman tanpa adaptasi khusus untuk menangkap mangsa aktif. Tapi Eupithecia berbeda. Mereka menunjukkan bagaimana evolusi dapat melahirkan strategi berburu yang sangat spesifik, bahkan pada makhluk yang selama ini kita anggap hanya pemakan daun.
Kali ini, mari kita melihat pertarungan paling dramatis dalam dunia serangga. Ini adalah serangan antar koloni. Kedua koloni ini sepintas berasal dari kelompok hewan yang sama, namun sebenarnya mereka adalah dua kelompok yang tidak akan pernah akur. Serangan spesies tawon giant hornet terhadap koloni lebah selalu menjadi pertunjukan yang menakjubkan. Mereka berasal dari Asia, namun diketahui telah menyebar sampai ke benua Amerika. Semua dimulai dari satu pengintai. Ia mendekati sarang lebah dengan penuh kehati-hatian, melepaskan sinyal kimiawi berupa feromon, semacam tanda lokasi yang akan memanggil bala bantuan. Tak lama kemudian, beberapa ekor tawon lainnya datang. Mereka bukan sekedar penyerbu, mereka adalah algojo udara. Begitu serangan dimulai, kekuatan mereka terasa luar biasa. Dengan mandibula besar yang tajam, satu ekor tawon mampu membunuh hingga 40 lebah per menit. Sengatan lebah madu nyaris tak berarti. Ukuran tubuh tawon 5 kali lebih besar dan lapisan pelindungnya tebal. Ukuran tawon ini sendiri kira-kira sebesar ibu jari manusia dan merupakan salah satu spesies tawon terbesar di dunia. Hanya dengan kurang dari 50 ekor, mereka dapat memusnahkan koloni lebah madu berjumlah puluhan ribu dalam hitungan jam. Belum lagi, mereka bisa terbang sejauh 100 km per hari, melesat dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Predator yang cepat dan mematikan. Menariknya, hanya larva tawon yang dapat mencerna protein padat. Tawon dewasa tidak memakan daging mangsa. Mereka hanya menghisap sari-sari cairan tubuh mangsa. Setelah pembantaian usai, para pekerja akan mencabik mangsanya, memilih bagian tubuh paling kaya nutrisi seperti otot terbang, lalu membawanya pulang. Di dalam sarang, daging itu dikunyah menjadi pasta untuk memberi makan larva mereka. Sebagai balasannya, larva mengeluarkan cairan bening kaya asam amino, semacam minuman energi alami bagi tawon dewasa. Hubungan saling bergantung ini menciptakan mesin pembunuh yang efisien, sistem predator yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga sangat terorganisir. Namun bagi koloni lebah, ini adalah kehancuran total. Jika ukuran giant hornet cukup membuat kita tidak ingin berurusan dengannya, serangga yang satu ini sama sekali tidak menakutkan untuk manusia. Namun, dalam dunia serangga, mereka adalah drone pemburu. Ini adalah salah satu bentuk kehidupan paling sukses di planet kita. Mereka bahkan sudah ada sebelum dinosaurus. Dengan mata majemuk raksasa yang mampu menangkap hampir seluruh sudut pandang sekelilingnya, capung memiliki penglihatan tajam luar biasa. Ia mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun dari jarak jauh, dan begitu targetnya terpantau, perburuan dimulai. Sayapnya bergetar cepat, menciptakan kecepatan dan kelincahan yang hampir mustahil disaingi oleh serangga lain. Mereka adalah pemburu udara sejati, memakan segala jenis serangga terbang, mulai dari nyamuk dan agas kecil, hingga kupu-kupu, ngengat, bahkan sesama capung yang lebih kecil. Mangsa yang cukup besar akan langsung digigit di kepala, dilumpuhkan dalam sekejap, lalu dibawa ke tempat bertengger. Di sana, capung menikmati hasil buruannya dengan membuang sayap mangsanya dan menelannya. Biasanya, kepala jadi bagian yang disantap lebih dulu. Dalam satu hari, seekor capung dapat memakan hingga 1/5 berat tubuhnya. Dalam sebuah studi terhadap capung Libellula cyanea yang memburu lalat buah Drosophila melanogaster, hasilnya mencengangkan. Tingkat keberhasilan mereka mencapai 95%. Hampir tak ada mangsa yang berhasil lolos dari kejarannya. Kunci keberhasilan mereka bukan hanya kekuatan sayap, tapi juga kemampuan mengunci dan memperkirakan arah gerak mangsa secara presisi. Saat mangsa menghindar secara tak terduga, pada kepadatan rendah, peluang lolos sedikit lebih besar. Tapi begitu kawanan mangsa padat, capung menjadi mesin pembunuh udara. Bakat berburu ini ternyata sudah tertanam sejak mereka belum bermetamorfosis. Selain di udara, capung juga menebar teror di dalam air. Di perairan tawar yang bersih dari polusi, sebagai serangga, capung harus mengikuti aturan untuk menjadi nimfa sebelum tumbuh dewasa. Jangan terkecoh dengan sifatnya yang seolah pasif, karena mereka memiliki labium yang dapat menyambar dengan sangat cepat.
Sejak tahap nimfa di dalam air, capung sudah menjadi pemburu rakus. Dengan rahang kuat dan refleks cepat, nimfa menyergap mangsa yang dapat berupa cacing, larva serangga lain, bahkan berudu dan ikan kecil. Sebutan dragonfly sepertinya tidak terlalu buruk untuk diberikan kepada mereka. Dalam dunia serangga, siapa yang tidak mengenal belalang sembah? Nama ini merujuk pada kebiasaannya melipat kaki depannya. Namun, kaki ini bukanlah alat untuk berdoa, melainkan sepasang belati bergerigi yang mematikan. Di balik postur berdoa itu, tersembunyi salah satu predator paling efisien dan tanpa ampun di dunia serangga. Kaki reptorial ini dirancang untuk mencengkram mangsa dengan kecepatan kilat, kurang dari sepersekian detik, terlalu cepat untuk dilihat oleh mata manusia. Duri-duri tajam di sepanjang kakinya memastikan tidak ada mangsa yang lolos dari cengkramannya. Sebagai predator penyergap atau ambush predator, kesabaran adalah senjata utamanya. Ia bisa diam tak bergerak selama berjam-jam, menyatu sempurna dengan lingkungannya berkat kamuflase yang luar biasa. Beberapa spesies bahkan berevolusi untuk meniru bunga, seperti belalang sembah anggrek dari genus Hymenopus, yang menggunakan keindahannya sebagai umpan maut bagi serangga penyerbuk. Untuk mendukung perburuannya, belalang sembah diberkahi dengan penglihatan yang luar biasa. Dua mata manjemuknya yang besar memberinya perspeksi kedalaman 3 dimensi atau disebut stereoskopik, memungkinkannya mengatur jarak ke mangsa dengan presisi tinggi. Keunikan lainnya adalah kemampuannya untuk memutar kepala hingga 180 derajat, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki serangga lain. Hal ini memungkinkannya untuk menandai lingkungan tanpa harus menggerakkan seluruh tubuhnya, menjaga penyamarannya tetap sempurna. Kemampuan kamuflase ditambah penglihatan yang sangat baik. Mangsa yang kurang hati-hati harus bersiap terjebak dalam cengkeraman kuat belalang sembah. Bahkan mangsa mereka jauh dari kata biasa. Tidak peduli siapapun, selama mampu ditangkap dan dimakan, mereka akan melakukannya. Kengerian mereka justru baru ditunjukkan setelahnya. Segera setelah mangsa terjebak, belalang sembah akan mengunyah mangsanya, tidak peduli apakah masih hidup atau sudah mati. Namun, reputasi paling terkenal dari belalang sembah adalah perilaku kanibalisme seksual. Dalam beberapa kasus, sang betina akan memakan kepala pejantan saat atau setelah proses kawin. Meskipun terdengar mengerikan, perilaku ini memiliki tujuan evolusioner. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan memakan sang jantan, betina mendapatkan nutrisi tambahan yang krusial untuk menghasilkan telur yang sehat. Secara tragis, sang jantan mengorbankan dirinya demi kelangsungan generasi berikutnya. Namun, perlu dicatat bahwa perilaku ini tidak selalu terjadi di alam liar. Frekuensinya di alam masih menjadi subjek perdebatan ilmiah dan seringkali lebih umum terjadi dalam kondisi penangkaran yang penuh stres. Namun yang jelas, belalang sembah adalah pembunuh yang menakutkan, entah bagi mangsa ataupun diri mereka sendiri. Jika belalang sembah adalah master kesabaran, maka kumbang yang satu ini adalah perwujudan dari kecepatan brutal. Seperti seekor citah, tetapi dalam ukuran kumbang. Ditemukan di area terbuka seperti jalan setapak berpasir atau tepian sungai yang cerah. Makhluk ini adalah sprinter ulung di dunia serangga. Dengan warna metalik yang berkilauan di bawah sinar matahari, mereka mungkin tampak indah. Tetapi keindahan ini menyembunyikan sifat predator yang ganas dan tak kenal lelah. Kumbang harimau memegang rekor sebagai salah satu serangga darat tercepat di dunia. Beberapa spesies dapat berlari dengan kecepatan hingga 9 km per jam. Jika ukurannya diperbesar seukuran manusia, kecepatannya akan setara dengan lebih dari 700 km per jam. Mereka berlari begitu cepat sehingga mereka mengalami sebuah fenomena unik. Mereka buta sesaat saat berlari. Sistem visual dan otak mereka tidak dapat memproses informasi dengan cukup cepat untuk mengimbangi kecepatan gerakan tubuhnya. Akibatnya, mereka harus berhenti sejenak, mengorientasikan kembali posisi mangsanya, lalu kembali mengejar dalam serangkaian gerakan lari berhenti dan lari lagi.
Ini adalah sebuah kompromi evolusioner antara kecepatan ekstrim dan kemampuan sensorik. Senjata utama mereka adalah rahang bawah atau mandibula besar berbentuk sabit yang penuh dengan gigi-gigi tajam. Saat mangsa tertangkap, rahang ini akan merobeknya dengan cepat. Mereka adalah predator oportunistik yang akan memangsa hampir semua arthropoda yang lebih kecil darinya, mulai dari semut, laba-laba, hingga serangga lainnya. Namun, keganasan kumbang harimau tidak hanya terbatas pada tahap dewasanya. Tahap larvanya mungkin bahkan lebih mengerikan. Larva kumbang harimau hidup di dalam liang vertikal yang ia gali di tanah. Ia memiliki kepala besar dan rata yang berfungsi sebagai pintu jebakan hidup, menyumbat lubang liangnya dengan sempurna. Di sana, ia menunggu dengan sabar. Ketika seekor serangga kecil yang tidak menaruh curiga berjalan di atas kepalanya, larva itu akan meledak ke atas dengan kecepatan kilat, menjepit mangsanya dengan rahangnya yang kuat dan menyeretnya ke bawah liang untuk disantap. Untuk memastikan ia tidak ikut tertarik keluar dari liangnya oleh mangsa yang meronta, larva ini dilengkapi dengan sepasang kait khusus di punggungnya yang berfungsi sebagai jangkar. Dari larva yang hidup sebagai monster bawah tanah hingga dewasa yang menjadi pelari maut, seluruh siklus hidup kumbang harimau didedikasikan untuk satu hal, perburuan yang efisien. Jika tiger beetle punya nama yang keren, serangga yang satu ini namanya saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa ngeri. Assassin bug atau serangga pembunuh. Nama ini sangat pantas karena anggota famili Reduvidae yang sangat beragam ini adalah ahli dalam seni membunuh tak kenal ampun. Mereka bukanlah pengejar cepat atau penyergap yang sabar. Mereka adalah spesialis dalam infiltrasi, penikaman, dan eksekusi yang mengerikan. Dengan lebih dari 7.000 spesies yang dikenal, mereka telah mengembangkan beragam taktik berburu yang menjadikannya salah satu kelompok predator paling sukses di dunia serangga. Ciri khas dari semua assassin bug adalah paruh tajam bersegmen yang disebut rostrum, yang biasanya terlipat di bawah kepalanya. Ketika mangsa terdeteksi, rostrum ini akan diayunkan ke depan dan digunakan untuk menikam mangsa, menembus eksoskeleton yang paling keras sekalipun. Namun, kematian tidak datang dari luka tusukan itu sendiri. Disinilah metode pembunuhan mereka menjadi benar-benar mengerikan. Melalui rostrum, serangga pembunuh akan menyuntikkan air liur yang sangat kuat dan beracun. Racun ini memiliki dua fungsi. Pertama, melumpuhkan mangsa dalam hitungan detik, dan kedua, memulai proses pencernaan eksternal. Enzim dalam air liur akan melarutkan organ-organ internal mangsa, mengubahnya menjadi cairan. Setelah beberapa saat, serangga pembunuh akan menggunakan rostrumnya yang sama, kini berfungsi seperti sedotan, untuk menyedot habis subnutrisi dari dalam cangkang kosong mangsanya. Strategi berburu mereka sangat bervariasi. Beberapa spesies adalah pemburu aktif, sementara yang lain menunggu dalam penyergapan. Salah satu taktik yang paling cerdik dan mengerikan digunakan oleh serangga pembunuh bertopeng. Spesies ini akan menutupi seluruh tubuhnya dengan debu, pasir, dan bahkan bangkai dari mangsa-mangsa sebelumnya. Kamuflase mengerikan ini tidak hanya membantunya berbaur dengan lingkungan, tetapi juga mungkin menyamarkan baunya, memungkinkannya mendekati mangsa seperti semut atau rayap tanpa terdeteksi. Meskipun sebagian besar assassin bug memangsa serangga lain dan berperan penting dalam mengendalikan hama, beberapa di antaranya seperti subfamili Triatomine atau kissing bugs telah beradaptasi untuk menghisap darah vertebrata, termasuk manusia yang dikenal sebagai penyebar penyakit Chagas. Namun, bagi dunia serangga, assassin bug adalah agen kematian yang senyap, seekor ahli kimia beracun yang mengubah korbannya menjadi santapan cair. Di perairan tenang di kolam, danau, dan sungai yang bergerak lambat, tersembunyi seekor predator yang layak dijuluki tiran dunia air tawar. Dikenal sebagai serangga air raksasa atau giant water bug, ukurannya bisa mencapai lebih dari 12 cm. Mereka berasal dari Amerika Utara. Untuk seekor serangga, ia adalah salah satu serangga sejati terbesar di dunia.
Penampilannya yang kekar serta reputasinya sebagai pemburu yang ganas membuatnya mendapat julukan yang menakutkan, yaitu penggigit jempol atau two biter. Sebagai predator penyergap, giant waterbug akan berpegangan pada vegetasi air, menunggu dengan sabar mangsa yang lewat. Ketika sebuah target berada dalam jangkauan, ia akan meluncur maju, menangkapnya dengan sepasang kaki depan yang kuat dan mirip capit. Karena ukurannya yang cukup besar, serangga ini bahkan dapat menjadi ancaman tidak sekedar bagi sesama serangga. Mangsanya seringkali jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia bahkan dapat memangsa siput, berudu, hingga vertebrata seperti ikan kecil, katak, dan bahkan ular air hingga bayi kura-kura. Seperti assassin bug, ia menggunakan rostrum tajamnya untuk menyuntikkan air liur beracun yang melumpuhkan dan mencairkan isi tubuh mangsanya sebelum dihisap hingga kering. Gigitannya dianggap sebagai salah satu yang paling menyakitkan dari semua serangga. Meskipun tidak berbahaya secara medis bagi manusia, tapi yang jelas tidak ada yang mau merasakan rasa sakit itu. Namun, di balik citranya sebagai monster air, giant waterbug menyimpan salah satu perilaku paling luar biasa di dunia serangga. Sang ayah adalah orang tua yang bertanggung jawab. Dalam banyak spesies pada keluarga Belostomatidae, terjadi pembalikan peran gender yang ekstrim. Setelah kawin, sang betina akan meletakkan telurnya dalam jumlah besar, bukan di tanaman atau di air, tetapi langsung di punggung sang pejantan. Sang ayah yang baik ini kemudian memikul beban berat tersebut, terkadang membawa lebih dari 100 telur sekaligus. Tugasnya tidak berhenti di situ. Selama beberapa minggu ke depan, ia bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup keturunannya. Ia akan secara teratur membawa telur-telur itu ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen, membersihkannya dari jamur, dan melindunginya dengan ganas dari predator. Perilaku ini memastikan tingkat kelangsungan hidup telur yang jauh lebih tinggi. Mekanisme evolusi pasti yang mendorong perilaku unik ini masih dipelajari, tetapi diduga ini memungkinkan betina untuk segera mencari makan dan menghasilkan kelompok telur berikutnya. Sementara sang jantan memastikan investasi genetik mereka aman. Giant waterbug adalah paradoks yang menakjubkan. Di satu sisi, ia adalah predator tanpa ampun. Di sisi lain, ia adalah salah satu ayah paling berdedikasi di seluruh kerajaan hewan. Dalam dunia predator, jebakan tidak melulu mengandalkan kamuflase, jika bisa membuatnya sendiri. Lubang-lubang ini adalah ranjau pasir hisap. Mereka adalah larva dari kelompok serangga famili Myrmeleontidae. Terdapat sekitar 2000 spesies yang tersebar hampir di seluruh dunia. Dikenal dengan nama undur-undur karena berjalan mundur saat membuat liang. Tujuannya untuk mengubur tubuhnya. Namun mereka bukan sedang memakamkan dirinya sendiri. Liang ini adalah pemakaman untuk mangsa yang lengah yang lewat di atasnya. Mangsa yang melintasi ladang ranjau ini jika tidak memperhatikan langkahnya, mereka bisa terperosok ke dalam liang. Di bawah sana, sepasang rahang yang mengangah telah menyambutnya. Permukaan curam membuat pijakan mustahil, dan dalam sekejap mereka tergelincir, terguling, lalu meluncur ke dasar perangkap. Terkadang mangsa berusaha menunda ajalnya, tapi itu sia-sia. Undur-undur dengan cepat melemparkan butiran pasir dari bawah, menimbulkan longsoran kecil yang membuat mangsa kehilangan keseimbangan dan kembali terjatuh. Bahkan tanpa mengenai langsung, longsoran itu cukup menuntaskan nasib sang mangsa. Rahang penjepit mengunci mangsa dengan sempurna, terdapat rongga pada tonjolan rahangnya. Dari sana, ia menghisap cairan tubuh mangsa, hingga hanya tersisa bangkai kering yang segera dilempar keluar dari lubang. Setelah pekerjaannya selesai, ia memulai kembali membersihkan perangkap, menyingkirkan pasir yang runtuh, dan membentuk kembali dinding lubang dan menunggu korban selanjutnya. Dunia serangga adalah teater alam yang megah, di mana setiap aktor telah berevolusi untuk memainkan perannya masing-masing. Dalam ekosistem, predator biasanya berperan mengontrol populasi dari mangsanya. Mereka semua adalah bukti dari keragaman strategi bertahan hidup yang tak terbatas. Banyak yang tidak ingin memperhatikan dunia kecil ini, padahal ada kehidupan yang berjuang dan beradaptasi dengan cara yang jauh lebih rumit dan menakjubkan
daripada yang bisa kita bayangkan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.